Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama aku Evan Adrian. Nah, pada hari ini kita mau buat suatu produk lagi nih. Nah, apa ya produk yang akan kita buat? Ya, kita akan membuat permen susu karamel. Nah, permen merupakan salah satu jenis makanan ringan ya, manisan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak ya. Rasanya yang manis dan ringan membuat salah satu jenis olahan ini sangat diminati oleh masyarakat. Nah, seiring berkembangnya waktu, muncul nih inovasi-inovasi untuk menambahkan susu pada bahan baku permen untuk semakin memperkaya rasa dan juga diversifikasi bahan dari permen tersebut. Nah, bagaimana nih cara untuk membuat permen susu karamel yang simple? Nah, let's check it out. Oke, sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Kita akan menggunakan panci dan juga gelas takar. Kita menggunakan cetakan dan juga sendok. Masuk ke bahan, kita menggunakan susu green 1 liter full cream. Nanti juga akan menggunakan 200 gram gula pasir dan juga 20 gram margarin serta sedikit saja sepucuk sendok teh vanili. Oke, sekarang cara pembuatan dari permen susu karamel. Nah, pertama kita siapkan pancinya di atas kompor, lalu kita langsung saja tuangkan 1 liter susu full cream sampai semuanya tertuang. Nah, 1 liter susu ini akan diuapkan kadar airnya dengan cara pemanasan hingga 500 ml atau setengah volumenya. Nah, kita nyalakan apinya. Nah, teman-teman, untuk menghindari adanya selaput-selaput susu atau susu yang mengerak gosong di bawah, kita terus mengaduk, jangan sampai berhenti mengaduknya supaya susunya tidak menggumpal atau gosong di bawah. Kita terus mengaduk hingga setengah volume awal. Nah, dapat dilihat di sini setelah sekian lama mengaduk dan memanaskan, susunya sudah mulai berkurang volumenya dari awal ya, dapat teman-teman lihat. Nah, teruslah mengaduk sampai setengah kira-kira ya teman-teman. Nah, di sini susunya sudah mulai lebih kental sedikit dari sebelumnya. Nah, setelah sekian lama mengaduk dan memanaskan, sampailah kita pada setengah volume awal yaitu 500 ml. Teman-teman bisa lihat viskositasnya lebih kental dari sebelumnya dan langsung kita angkat dan kita dinginkan hingga suhunya kurang lebih hangat kuku atau 45 derajat Celcius. Nah, setelah suhunya hangat kuku, sekarang kita tambahkan 200 gram gula pasir ke dalam susunya yang sudah direduksi kadar airnya. Dan kita juga akan menambahkan 20 gram mentega. Ya, jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman, dan kompornya kembali dinyalakan dan kita akan melakukan pemasakan dari susu, mentega dan gula ini dengan suhu kurang lebih 120 derajat Celcius hingga mengental. Setelah beberapa waktu mengaduk, teman-teman bisa lihat sudah mulai mencampur ya mentega dan gulanya. Nah, ini hasilnya setelah diaduk lebih lama lagi. Sudah mulai kental nih. Ya, langsung kita fast forward. Di sini sudah mulai lebih kental lagi dari sebelumnya. Nah, setelah lebih lama lagi sudah mulai kadar airnya sudah mulai sangat sedikit ya, teman-teman. Sudah sangat kental nih. Nah, di sini bentuknya sudah mulai seperti adonan ya, teman-teman. Sudah sangat kental dan lumayan mulur atau lengket seperti itu, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tes ke dalam air dingin, dan apabila langsung menggumpal seperti itu, teman-teman, berarti adonannya sudah jadi dan siap dipindahkan ke takaran. Nah, ini dia ke pencetakan ya, cetakannya. Nah, itu diberi sedikit mentega dulu, teman-teman, atau minyak agar tidak menempel nanti dan lebih mudah untuk diambilnya ketika ingin dikemas atau langsung dikonsumsi. Pembuatannya sudah selesai.
Nah, setelah kita tadi sudah memasak dan masukkan adonan permennya ke dalam cetakan, sekarang ini dia yang sudah dimasukkan semua adonannya dan sudah mulai mengeras. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan sedikit uji sensoris ya. Nah, pengambilan adonan ini agak susah dan banyak yang tertinggal. Ini dikarenakan kita kurang memberikan mentega ataupun minyak di adonannya sehingga adonannya lengket di cetakannya. Nah, untuk pembuatan berikutnya mungkin bisa ditambahkan sedikit lebih banyak minyak atau mentega di adonannya sehingga tidak lengket. Nah, kurang lebih nanti seperti ini produk jahit dari permennya. Dan ini bisa dibungkus menggunakan kertas minyak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membawa aroma dari permen ini. Permen susu ini kurang beraroma. Nah, hal ini diakibatkan karena kandungan gula yang tinggi seperti pendapat Rofia dan Al-Mahfud yang menyatakan bahwa penurunan aroma permen susu karamel dapat diakibatkan oleh kandungan gula yang tinggi. Nah, setelah kita cium aromanya, kita akan melihat warnanya. Permen ini memiliki warna yang coklat ya. Hal ini juga sesuai sama pendapat dari Amri yang menyatakan bahwa permen susu karamel memiliki warna yang coklat. Tentunya karena karamelisasi. Nah, karamelisasi ini nanti kita bahas lebih dalam berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis teksturnya. Nah, tekstur dari permen susu ini tentunya lengket dan lunak. Nah, ini seperti pada permen susu di jurnal Zalizar oleh Zalizar yang menyatakan bahwa permen susu karamel memiliki tekstur yang lunak. Sekarang kita akan mencoba permennya. Permen susu ini tentunya memiliki rasa yang manis, namun belum semanis permen-permen pada umumnya, dan tentunya memiliki rasa yang gurih akibat dari penambahan menteganya. Nah, ini seperti pada permen susu yang dikembangkan oleh dalam jurnal Widanti dan Sutardi yang menyatakan bahwa permen susu memiliki rasa yang manis serta gurih. Overall, permen susu ini enak dan sangat mudah untuk dinikmati. Ayo kita bahas lebih dalam selanjutnya. Nah, sekarang setelah kita merasa-rasakan ya produk permen setelah kita buat, kita bahas sedikit nih tentang apa sih yang terjadi di dalam proses pemasakan tadi. Nah, pengolahan produk permen susu karamel ini terjadi proses karamelisasi di dalamnya. Nah, karamelisasi itu apa sih? Itu merupakan suatu proses reaksi di mana gula dipanaskan hingga suhu dan waktu tertentu sehingga terjadi perubahan warna menjadi warna coklat dan berubah bentuk menjadi cair. Nah, pemanasan dalam karamelisasi ini menyebabkan adanya pemecahan molekul sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kandungan air pada proses ini juga lepas ya, sehingga warnanya menjadi kecoklatan dan kental. Itu dalam pembuatan permen susu. Nah, dalam pembuatan permen susu ini juga melibatkan proses penguapan kadar air dari susu dengan cara pemanasan susu yang tadi hingga volumenya menjadi setengah tuh. Nah, pemanasan ini bertujuan agar kadar air pada susu menguap sehingga susu menjadi lebih kental. Nah, penggunaan gula dalam jumlah banyak dalam proses pembuatan permen susu tadi, selain agar menjadi manis juga, itu biar kadar air dalam produknya semakin berkurang. Jadi, bila semakin banyak gula yang ditambahkan dalam satu pemrosesan, semakin sedikit pula kadar airnya. Nah, penggunaan mentega pada pembuatan produk permen susu karamel ini yang tadi ditambahkan tuh, itu berguna untuk memberikan rasa yang gurih, aroma khas mentega, dan juga yang harum ya tentunya, dan juga memberikan tekstur yang lembut. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang fenomena yang dapat mempengaruhi dalam proses pembuatan permen susu karamel serta perubahan sensori dari susu awal segar sehingga menjadi permen ini. Nah, dalam pembuatan permen susu karamel ini, faktor yang dapat mempengaruhi
Salah satunya adalah banyak gula yang digunakan dalam pembuatan seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Semakin banyak gula yang digunakan dalam pembuatan permen susu karamel, maka akan semakin rendah pula kadar air dari produk jadi permen susu karamel tersebut. Nah, suhu juga menjadi faktor yang mempengaruhi, di mana bila suhu yang digunakan terlalu tinggi akan menyebabkan karamelisasi yang berlebihan, sehingga gula nanti akan terlalu pekat ya. Dan bila terlalu pekat, adonan akan sangat sulit untuk dibentuk, apalagi dipindahkan ke dalam cetakan seperti itu. Nah, sensori dari susu segar awalnya tidak berasa manis, berasa gurih dan memiliki viskositas yang sangat rendah ya, jadi sangat cair gitu. Nah, setelah menjadi produk permen susu ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, itu menjadi sangat kental dari dalam pembuatannya, dan ketika sudah mendingin menjadi agak keras gitu ya, dengan tekstur yang lembut, lunak, dan mulur. Nah, juga memiliki rasa yang sangat manis, juga gurih dari susu tentunya, dan juga dari mentega yang ditambahkan, dan sedikit aroma vanili yang ditambahkan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, perlu diketahui bahwa produk yang tadi dibuat memiliki rasa mentega yang agak kuat ya. Nah, untuk berikutnya, penggunaan mentega dapat dikurangi agar dominansi aroma dan rasa mentega dapat diminimalisir dan kita dapat lebih merasakan rasa karamel dan susu itu tersendiri. Nah, gula yang digunakan dalam pembuatan produk ini juga kurang karena hasil akhirnya permennya kurang manis. Nah, bisa ditambahkan gula agar lebih manis lagi. Nah, sekian dari aku untuk saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.